Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvana Intan Berliani di sini akan menyampaikan resumen materi yang tadi disampaikan. Yang dari kemarin sih nyampainya di hari pertama dan hari kedua, dan di hari ini adalah hari terakhir penyampaian materinya. Jadi semua diresum dan diupload di YouTube, tugasnya begitu. Nah, hari ini saya akan menyampaikan hasil resumen yang udah saya resum dari 2 hari ini. Dan saya menggunakan catatan karena takut salah ya. Ini semuanya serba terbatas karena juga mendadak. Persiapannya juga mendadak. Jadi kalau ada salah dalam resumen saya, mohon maaf dan selamat mendengarkan. Persoalan akademik atau pada bidang akademik mulai Anda masuk pada proses pembelajaran atau proses pendidikan pengajaran biasanya berlangsung selama 8 semester. Itu minimal. Kemudian kurang lebih 150-160 SKS yang harus saudara selesaikan. Kemudian penelitian baik itu skripsi, tugas akhir maupun yang lain. Kemudian juga pengabdian masyarakat. PKL itu adalah praktek kerja lapangan. Itu adalah lembaga profesi. Kemudian juga ada KKN, kuliah kerja nyata untuk mahasiswa. Kemudian ada ujian komprehensif, ada juga ujian skripsi yudisium hingga wisuda. Itu semuanya adalah kegiatan akademik yang akan dijalani selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga nanti menyandang gelar sarjana. Karena itu, kita telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang membedakan UIN Malang dengan UIN yang lain. Walaupun dengan perguruan tinggi yang lain, mata kuliah yang wajib itu meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Kemudian ada mata kuliah fakultas. Mata kuliah fakultas itu adalah pembeda satu dengan yang lain. Kemudian ada rumpun mata kuliah program yang merincikan perbedaan antara program studi satu dengan program studi yang lain. Seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif di organisasi mahasiswa, intra maupun ekstra kampus, sehingga nanti di samping memiliki wawasan akademik, prestasi dan akademik, mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi keterampilan, kecakapan memimpin, dan organisasi itu dibutuhkan tidak hanya untuk kegiatan mahasiswa pada saat ini, tapi juga nanti sudah lulus dari alma mater kita tercinta. Bagi mahasiswa baru tahun 2021-2022 maupun siswa lama, untuk semester ini sepenuhnya proses pembelajaran dilakukan secara daring, begitu melalui sinkronus pembelajaran dalam waktu bersamaan seperti melalui kesenian dan lain-lain. Meskipun melalui platform e-learning yang sudah disiapkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan sudah sangat siap dan bahkan sudah setahun yang lalu kita menggunakan e-learning serta platform lain yang disiapkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim secara gratis telah tersedia di media internet. Berikutnya adalah tentang sistem akademik. Sistem akademik bahwa seluruh harus memprogram mata kuliah kecuali mahasiswa baru, karena mahasiswa baru sudah diprogramkan secara otomatis
oleh bagian akademik, namun nanti untuk semester 2 dan seterusnya sampai lulus kuliah di UIN Malang ini harus memprogram sendiri konsultasi kepada dosen penasehat akademi atau DP, yaitu yang itu ada di masing-masing prodi. Materi yang kedua adalah mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan mahasiswa, ada juga menyiapkan secara mental spiritual. Maka orang yang memiliki mental spiritual itu ada 3, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah, maka mahasiswa harus mempunyai kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Untuk sekali kita ini adalah pejuang penegak. Menjadi mahasiswa itu sesungguhnya harus kreatif. Kreatif artinya selalu tampil dalam memerankan diri di tengah masyarakat dengan berbagai kemampuan. Dengan berbagai macam kreativitasnya untuk bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa, maka mahasiswa difasilitasi macam-macam unit kegiatan mahasiswa. Ada 18 unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Unit-unit itu dalam rangka pengembangan kreativitas mahasiswa baik akademik maupun non-akademik. Yang bersifat akademik dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kompetisi ilmiah. Kami mengharapkan partisipasi kita semua. Dan resume untuk hari kedua kali ini adalah DEMA dan SEMA. Apa itu DEMA? Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu DEMA merupakan organisasi kampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Dan adapun fungsi DEMA, fungsinya adalah sebagai pelaksana program organisasi mahasiswa dan sebagai lembaga koordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Dan adapun tugas DEMA, apa sih tugasnya? Tugasnya adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas. Komunikasi dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Kementerian DEMA Universitas. Kegiatan mahasiswa ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan, menerjemahkan keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua yang dimaksud sebagai upaya pengembangan soft skill mahasiswa UIN Malang. Ada 6 kementerian. Kementerian Dalam Negeri untuk koordinasi atau mengkomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang. Kementerian Luar Negeri untuk gerak langkah eksternal, dia adalah Kementerian Luar Negeri. Untuk gerak langkah eksternal ada KLN yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga-lembaga di luar UIN Malang, sehingga tidak hanya kuat internal tapi kita berusaha kuat juga secara eksternal. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik lebih kepada
pengembangan atau kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar dari satu sisi, kita harus memperkuat dari segala sisi, sehingga kita menjadi pribadi yang multitasking. Kementerian Agama bentuk supaya kolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. Ada integrasi keilmuan antara sains dan agama. Integrasi itu akan kita temukan dengan titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan ataupun mahasiswa UIN Malang ini yang memilih jargon mahasiswa ulul albab. Dan yang selanjutnya adalah Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Tetap berkoordinasi antar kementerian untuk mendukung beberapa program mahasiswa untuk DEMA agar menjadi kekuatan yang utuh dan pengembangan tetap terus dikasih support pada Kabinet Sakti untuk periode 2021 sehingga kita melakukan beberapa langkah kreativitas mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama. Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi, lebih ke publikasi sih ini. Apa yang dilakukan beberapa kegiatan yang telah ataupun akan dilakukan. Selanjutnya adalah selama satu periode DEMA kedepannya memiliki program kerja sebagai prioritas, yaitu Sahabat Desa. Jika kita tahu memiliki atau maupun meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan UKM atau Senat Mahasiswa. Sapa Sekolah membantu atau mempromosikan kepada sekolah-sekolah di UIN Malang. Sosial, hukum, dan politik inilah elemen untuk mendiskusikan dengan elemen. Dan untuk selanjutnya adalah SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ lebih di balik layar. Visi terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan di kekeluargaan, menjunjung tinggi profesionalitas. Dan fungsinya adalah advokasi. Ada kendala ini untuk menyampaikan kendala-kendala legislatif, pengawasan, penganggaran. Dan tugasnya adalah 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan tanggung jawab setelah selesai agenda tersebut, tentu undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilah, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. UKM yang ada di UIN Malang ada beberapa, diantaranya adalah UKM Menhua, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal Ahmad Nasution 1959 di Jabar. Semboyan, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia.
Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sifat bela negara dari mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Arti lambang Wiracaktiyuda 811 sampai 8 Kodam Brawijaya dan 11 huruf resimen mahasiswa sejati. Wiracaktiyuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Latihan yang biasa mereka lakukan adalah lempar pisau, menembak, dan bela diri, karate. UKM selanjutnya, UKM Pramuka. Rencana Maulana Malik Ibrahim melandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana, perkemahan, wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega, dan lain-lain. Tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party.